kita masuk pada tahap pertama, exercise latihan cedera pada lutut, yaitu tahap pertama loosening atau melemaskan. Nah, tahap loosening atau melemaskan ini mempunyai prinsip yaitu untuk memperluas gerakan wrong atau range of movement pada sendi-sendi lutut. Nah, pada gerakan loosening ini ada beberapa gerakan yang bisa dilatih, yaitu gerakan fleksi atau menekuk, kemudian gerakan ekstensi meluruskan, kemudian ada gerakan endorotasi yaitu memutar ke dalam, kemudian ada gerakan eksorotasi memutar keluar. Nah, untuk gerakan pertama yaitu gerakan ini dinamakan knee flexion, di mana knee flexion ini pasien berada pada posisi tengkurap. Kemudian secara perlahan tumit pada kaki yang sakit diangkat secara perlahan membentuk 90 derajat atau melakukan gerakan fleksi. Kemudian secara perlahan diangkat, diturunkan kembali, ya. Kemudian diangkat kembali hingga batas nyeri. Ya, seperti ini. Oke, kita masuk pada gerakan yang kedua, yaitu gerakan knee helikopter. Pada gerakan ini, posisi pasien tetap berada pada posisi tengkurap. Kemudian secara perlahan, pasien menangkap tungkai seperti menekuk 90 derajat. Kemudian secara perlahan juga, pasien memutar kaki tersebut ke arah dalam atau gerakan endorotasi. Seperti ini. Iya, kemudian gerakan keluar atau gerakan eksorotasi, pasien bisa melakukannya sendiri. Pada gerakan ketiga yaitu heel slide, di mana posisi pasien tidur telentang, kemudian secara perlahan kaki yang cedera menekuk fleksi. Nah, kemudian secara perlahan tarik kaki tersebut menuju ke arah paha. Ini dilakukan hingga batas nyeri. Kemudian turunkan kembali, tarik kembali, turunkan kembali, kemudian tarik kembali. Oke, kita masuk pada gerakan yang terakhir, yaitu gerakan 90 derajat fleksi knee. Pada gerakan ini, posisi pasien tetap berada pada posisi terlentang. Kemudian secara perlahan pasien menekuk lutut atau melakukan gerakan fleksi. Ini membentuk 90 derajat. Kemudian untuk membantu pasien bisa menggunakan tangan untuk menahan paha agar bisa digerakkan lebih baik. Kemudian secara perlahan gerakan kaki tersebut ke arah luar atau gerakan eksorotasi. Kemudian gerakan endorotasi ke dalam. Nah, kemudian juga bisa dilakukan gerakan eksentrik. Ya, ini sama dilakukan ekstensi, kemudian gerakan endorotasi, eksorotasi, kemudian gerakan eksorotasi, endorotasi. Itulah tadi beberapa gerakan loosening yang dapat Anda lakukan di mana saja. Pastikan ketika Anda melakukan gerakan ini senyaman mungkin, dan catatan gerakan ini dilakukan hingga batas nyeri. Setelah tahapan loosening, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan stretching. Tahapan stretching yaitu penguluran otot atau meregangkan otot-otot agar otot-otot lebih rileks. Prinsip dari stretching ini yaitu ada tahanan, dan kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu dengan media dan tanpa media. Gerakan yang pertama itu bisa kita lakukan dengan hamstring, yaitu pasien dalam keadaan posisi tidur, ya. Jadi kaki yang cedera diangkat dengan dibantu oleh kedua tangannya. Nah, ditahan selama 10 detik sampai rasa nyeri itu ditahan. Nah, ini bisa dilakukan dengan 3 set per hari. Ya, gerakan yang kedua ada gerakan piriformis stretch, yaitu posisi pasien masih dalam keadaan tidur terlentang. Jadi kaki yang cedera itu ditekuk fleksi menghilang. Nah,
di tangannya juga ditarik dengan tangan menyilang, dengan tangan kiri ditarik sampai dengan ada rasa nyeri dan ditahan selama 10 detik, dan itu bisa dilakukan 3 set per hari. Gerakan yang selanjutnya yaitu ada hamstring, yaitu kaki yang cedera ditekuk ke dalam, nah terus ditarik dengan kedua tangan, dibantu oleh kedua tangan. Masih sama, ditahan selama 10 detik, dan itu bisa dilakukan dengan 3 set per hari. Gerakan yang keempat itu ada quadriceps stretch, yaitu posisi pasien masih dalam keadaan tidur terlentang, ya, kaki yang cedera itu menekan ke dalam. Nah, ini ditahan sampai dengan rasa nyeri itu masih ditahan dengan selama 10 detik. Gerakan yang kelima yaitu ada connected chest, yaitu kaki pasien itu menekuk fleksi keduanya, lalu kaki yang cedera itu dibantu oleh tangan menarik sampai ke dada, ditahan sampai dengan 10 detik. Ya, gerakan yang keenam yaitu gerakan calf stretch, yaitu kita dengan menggunakan medianya itu kita menggunakan dengan karet ban, kita bisa menggunakan dengan ban bekas ya. Jadi posisi pasien itu duduk. Nah, karet ini kita kaitkan ke kaki pasien yang cedera. Pasien menarik karet, ditarik sampai dengan rasa nyeri, itu ditahan dengan 10 detik dan bisa dilakukan 3 set per hari. Jadi, manfaat dari stretching itu akan memberikan efek pada otot yang disebut juga dengan stretch reflex, yang merupakan suatu operasi dasar dari sistem saraf yang membantu menjaga kesehatan otot dan mencegah luka pada otot. Selain itu juga, stretching akan merubah sarung-sarung fasial yang menyelubungi otot menjadi lebih panjang dan semi-permeable, sehingga dapat meningkatkan jangkauan gerak. Selain itu, stretching juga dapat menstimulasi produksi dan penyimpanan suatu bahan menyerupai gel yang disebut dengan glycosaminoglican. Glycosaminoglican berfungsi melumasi dan menjaga jarak kritis antara serat-serat jaringan penghubung dalam tubuh kita, sehingga mengurangi kemungkinan adanya cedera.